Halo selamat pagi saudara, kini saatnya saya, Tia Nisa, mengantarkan sejumlah berita dari Bandung. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Sungai Citarum meluap, banjir kembali merendam 1.500 rumah warga di Kabupaten Bandung. Polres Ciamis belum tetapkan 2 pengendara motor besar yang menabrak 2 bocah kembar hingga tewas sebagai tersangka. Cuci mata dan isi perut di galeri dan kafe bernuansa mobil klasik di Lembang, Bandung Barat. Banjir merendam 300 rumah warga di Kampung Bojong Asih, Kabupaten Bandung pada Senin pagi. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Menurut warga, banjir yang terjadi untuk pertama kali di tahun 2022 ini akibat Sungai Citarum meluap. Banjir juga merendam Kecamatan Majalaya, Bale Endah, dan Solokan Jeruk dengan total 1.500 rumah warga terendam. Sekitar jam 10, udah jam 22 ya, jam 22 udah mulai mengalami peningkatan di wilayah. Ini di Bojong Asih sendiri ketinggian terdalam berapa sih? Untuk ketinggian saat ini sekitar 150 cm. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung sejak Minggu sore hingga malam mengakibatkan kawasan Pasar Induk Gede Bage terendam banjir cukup tinggi. Kios para pedagang pada bagian depan terpaksa tutup. Sebagian pedagang membentengi kios dengan papan agar tidak kemasukan air. Sebuah minibus milik pedagang ayam goreng rusak parah tertimpa pagar tembok setinggi 3 meter di sebuah toko swalayan kawasan Kadipaten, Kabupaten Majalengka pada Minggu malam saat hujan deras. Diduga tembok tidak kuat menahan terpaan hujan yang disertai angin kencang. Saat kejadian tidak ada orang dalam mobil. Diguyur hujan deras, tebing setinggi 10 meter longsor menutup jalan alternatif penghubung Kabupaten Sumedang dengan Subang di kawasan Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang pada Minggu sore. Material longsor disertai aliran deras lumpur menutupi seluruh badan jalan. Material longsor telah dibersihkan petugas dan warga setempat. Tim Liputan melaporkan. Api membakar pabrik obat di Jalan Marga Cinta, Kota Bandung pada Minggu sore. Meskipun kondisi gerimis, asap tebal terus keluar dari ventilasi pabrik. Dengan mengerahkan 11 mobil pemadam, petugas berjibaku memadamkan kobaran api. Si jago merah berasal dari ruang laboratorium pabrik farmasi, kemudian merembet ke ruang arsip. Dan sumber api belum bisa dipastikan di mana, tapi yang jelas ini yang terbakar ini adalah laboratorium ya. Laboratorium dan sebagiannya ke belakangnya adalah arsip. Itu depo ya, arsip. Dan alhamdulillah teman-teman dengan penyekatan tidak melebar ke bagian belakang, yaitu di mana di sana ada genset dan lain sebagainya ya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian materi diprediksi puluhan juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dikawal mobil polisi dari Mabes Polri, iring-iringan 3 truk mengangkut 1 mobil sport dan belasan motor yang disita dari rumah milik Doni Salmanan. Tersangka dugaan penipuan opsi biner atau trading binary option lewat platform Quotex di Padalarang, Bandung Barat. Sejumlah kendaraan disita bersamaan dengan rumah mewah Doni Salmanan berlantai 3 di komplek perumahan. Diperkirakan aset berharga yang disita senilai hampir 100 miliar rupiah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan bantuan dari Doni Salmanan. Bantahan ini terkait kehadiran Ridwan Kamil pada pemberian bantuan berupa 3.000 paket sembako pada Agustus tahun lalu oleh Doni Salmanan. Bantahan ini terkait kehadiran Ridwan Kamil pada pemberian bantuan berupa 3.000 paket sembako pada Agustus 2021 oleh Doni Salmanan. Ridwan Kamil hanya diundang untuk menyaksikan penyerahan bantuan kepada masyarakat. Ada orang yang menyumbang ke rakyat minta disaksikan oleh gubernur, oleh pemerintah provinsi, maka dipersilahkan aja. Akan menyumbang ke rakyat, mau akan latar belakangnya apa saat krisis, ya saya kan apresiasi kan, bukan berarti ada aliran lewat ke pemerintah.
Doni Salmanan, YouTuber asal Kabupaten Bandung, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dan dijerat pasal berlapis, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jihan, satu dari 3 pengeroyok sopir truk ekspedisi di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi, ditangkap polisi di rumah kerabatnya di Cibolang. Jihan diduga menganiaya bersama 2 orang lain sesama sopir. Jihan mengaku cekcok mulut dengan korban karena tidak memberi jalan saat dirinya ingin menyalip kendaraan lain. Saat itu korban membawa pisau sehingga Jihan mengambil kayu. Itu menggunakan apaan? Kayu atau golok? Kayu. Kayu. Kan supir kan bawa pisau. Saat ini tersangka masih diperiksa dan polisi sedang memburu 2 pelaku lainnya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kasus 2 pengendara motor besar yang menabrak 2 bocah kembar di Kalipucang, Pangandaran dilimpahkan penanganannya ke Polres Ciamis. Saat ini polisi masih tahap penyelidikan dan belum menetapkan tersangka. Polisi memeriksa 2 pengendara motor besar yang menabrak korban Hasan dan Husen hingga tewas, serta sejumlah saksi di lokasi kejadian. Jika terbukti bersalah, kedua pengendara motor besar terancam 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Lalu Lintas. Hari ini agenda kita meriksa saksi dari saksi yang melihat langsung di TKP serta memeriksa keluarga korban. Selanjutnya nanti kita laksanakan penyidikan dan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Sementara itu, pengurus Harley Davidson Klub Indonesia atau HDCI Bandung, klub pengendara motor yang menaungi kedua penabrak, mendatangi rumah korban di Desa Ciganjeng, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran untuk meminta maaf kepada orang tua korban dan ziarah ke makam kedua korban. Dan tentunya sebagai pribadi yang taat hukum, nanti mungkin apabila terjadi urusan-urusan yang menyangkut kepada hukum, kita akan taat dan mengikuti sesuai dengan perundangan-undangan yang ada. Keluarga korban menerima permintaan maaf kedua pelaku. Harus ditegaskan bahwa perkara hukum, tindak pidana ini tetap akan dilanjut karena walau bagaimanapun 2 nyawa sudah menghilang. Pada hari Senin, guru dan teman kedua korban di Sekolah Dasar Negeri 3 Tunggilis, Kecamatan Kalipucang melakukan doa bersama, tahlil dan membacakan surat Yasin di lapangan sekolah dipimpin guru agama. Para guru dan murid selanjutnya melaksanakan tabur bunga di tempat kejadian tepat di depan sekolah di zebra cross tempat murid biasa menyeberang jalan. Kecelakaan yang mengakibatkan bocah kembar Hasan Husen meninggal terjadi saat rombongan motor besar berkecepatan tinggi menuju Pangandaran menabrak kedua korban yang sedang menyeberang jalan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.